Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Neli dan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bu Neli menjelaskan materi pada pagi hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Nili akan menjelaskan tentang pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW panutanku. Di sini Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khotamul wal mursalin, panutanku. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan atau contoh yang baik untuk seluruh manusia. Dalam Quran surat Al-Ahzab 21, di situ sudah jelas bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, wa dzakarallaha katsiran, dan selalu mengingat Allah. Nah, di situ jelas bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi seluruh manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi juga dijelaskan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak seluruh manusia, karena pada saat itu di zaman jahiliyah, zaman penuh dengan kejahatan, penuh dengan sikap-sikap yang buruk, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia, perilaku manusia yang bertentangan dengan agama. Nah, disitulah kalian kelas 3 mulai belajar tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Jadi yang kalian harus contoh adalah sikap Nabi Muhammad SAW. Bukan yang kalian contoh adalah seperti di TV atau di mana yang kalian suka, mungkin superhero atau apa, tapi yang kalian contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin Bu Neli sudah memberikan video penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, dan salah satu contoh sikapnya yang kalian teladani adalah sikap percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad. Apa sih itu sikap percaya diri? Kalian harus tahu percaya diri itu apa. Percaya diri itu sikap optimis. Sikap rasa percaya diri itu muncul dari diri kalian sendiri. Kalian harus menanamkan sikap itu bahwa aku bisa, aku tidak malu ketika di depan umum, di hadapan teman-teman kalian harus percaya diri. Nah, ini salah satu contoh sikap yang harus kalian teladani. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Pada saat itu Nabi melakukan dakwahnya banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali orang yang tidak suka. Sampai pamannya pun sendiri ingin membunuh Nabi, tidak suka dengan dakwahnya Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW menanamkan dalam diri beliau, saya pasti bisa menyampaikan dakwah tersebut. Tidak takut dengan apapun
apapun cobaannya, apapun rintangannya, karena Nabi Muhammad yakin dan percaya kalau Allah selalu membantu. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, ini contoh dari sikap percaya diri Nabi. Nah, anak-anakku kelas 3A, kalian juga harus memiliki sikap percaya diri, sikap optimis, sikap yakin akan kemampuan diri kalian. Jangan merasa minder jika kalian tidak bisa, tapi optimis, yakin kalau sebenarnya kalian bisa. Dengan cara apa? Berusaha. Misalnya, hari ini anak-anak ulangan bahasa Indonesia mendapatkan nilai 70. Besok kalian harus bisa mendapatkan nilai 80. Bilang kepada diri sendiri, kalau saya harus bisa. Gimana caranya biar bisa dapat nilai yang lebih baik? Kita lebih giat belajarnya, lebih giat membacanya. Nah, ketika disuruh bu guru maju ke depan untuk presentasi, untuk maju menghafal, untuk bercerita di depan teman-teman, di depan orang banyak, kalian harus percaya diri, kalian harus yakin kalau sebenarnya kalian bisa, kalian tidak malu, kalian harus yakin dengan kemampuan kalian sendiri, karena justru anak yang memiliki percayaan diri yang tinggi kelak akan menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, kalian bisa mencontoh tadi sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada lagu tentang percaya diri. Melatih anak-anak untuk menanamkan sikap percaya diri supaya kalian kelak menjadi anak-anak yang memiliki karakter percaya diri, memiliki akhlak yang baik, memiliki rasa yakin bahwa diri kalian itu bisa. Nih, nada lagunya Dua Mata Saya. Dua mata saya yang kiri dan kanan. Nah, bisa toh anak-anak pasti bisa. Nih, coba nanti ditirukan di rumah. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, nanti di rumah sambil bernyanyi, sambil melihat, oh ternyata sikap percaya diri itu memiliki banyak teman, terus yakin di dalam hati kalau kita itu bisa. Sikap percaya itu banyak manfaatnya, kalian bisa meraih cita-cita, kalian bisa lebih bersemangat, memiliki motivasi untuk belajar, untuk melakukan sikap apapun. Selain itu juga membentuk pribadi, membentuk karakter kalian supaya menjadi orang yang teguh pendiriannya. Nah, sekarang yang Bu Nelly akan jelaskan adalah kedua sikap yang perlu dicontoh oleh kalian dari diri Nabi Muhammad adalah sikap mandiri Nabi Muhammad. Mandiri itu apa ya? Mandiri itu melakukan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nah, di sini kalian bisa melihat Nabi Muhammad SAW pada usia di dalam kandungan selama 2 bulan itu ayahnya sudah meninggal. Ayahnya namanya Sayyid Abdul sudah meninggal. Nah, di dalam kandungan Nabi Muhammad ketika masih bayi di dalam perut ibunya sudah tidak punya ayah. Kemudian ketika umur 6 tahun ibunya Siti Aminah juga
meninggal. Waduh, berarti Nabi Muhammad sudah menjadi anak yang yatim piatu. Siapa yang merawat Nabi Muhammad? Kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Di situ Nabi tidak manja, walaupun masih kecil. Mungkin kalau sekarang usianya masih TK, Nabi Muhammad selalu mandiri. Semua pekerjaan dilakukan dengan sendiri. Kemudian Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri tanpa kedua orang tua. Beliau hanya tinggal dengan kakeknya. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nah, tadi Bu Nelly bilang ketika ibunya meninggal, yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Dan di usia 10 tahun, kakeknya meninggal. Kemudian beliau ikut dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Di situ Nabi tidak manja-manja, sudah belajar, diajari untuk berdagang, untuk mengembala kambing, mengembala domba. Nah, Nabi Muhammad dari kecil sudah berusaha, bekerja keras, mandiri, tanpa bergantung dengan orang lain. Anak-anak juga harus mencontoh sikap Nabi Muhammad mandiri, seperti di dalam kelas ketika bu guru memberikan soal, memberikan tugas, memberikan PR, kerjakan sendiri, tidak usah bergantung dengan temannya. Besok tidak aku kerjakanlah, nanti aku bisa nyontoh temanku di sekolahan. Tidak seperti itu, tapi coba dikerjakan dengan sendiri tanpa harus bantuan orang lain, kecuali kalian tanya bagaimana caranya, tidak tanya jawabannya. Di rumah sikap mandirinya apa? Contoh ketika bangun pagi, bangun tidur, tempat tidurnya dibersihkan sendiri, makan pun ambil sendiri, sesudah makan piring gelas dicuci sendiri. Kalau misalnya bisa menyetrika, coba belajar untuk menyetrika sendiri. Karena apa? Sikap mandiri ini kalau kalian terapkan sedini mungkin, mulai dari kecil, ketika nanti anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah terbiasa untuk hidup sendiri, hidup mandiri tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, itu adalah contoh sikap mandiri. Setelah penjelasan Bu Nelly tentang sikap percaya diri, kemudian sikap mandiri, coba anak-anakku kerjakan di dalam buku PAI. Nah, ini bisa dilihat di atas halaman 5. Nah, ini dikerjakan. Kemudian yang sikap mandiri, coba ini di sini ada tugas. Oh, ini. Sebentar. Ini kalian bisa mengamati 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Tugas kalian tulis 10 contoh sikap mandiri, baik di sekolah maupun di rumah. Paham anak-anakku? Contohlah perbuatan-perbuatan yang baik yang Allah sudah berikan contoh untuk kalian, seperti sikap-sikap Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik untuk seluruh manusia. Demikian penjelasan dari Bu Nelly untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menerapkan sifat-sifat terbaik, sifat-sifat baik dari kisah Nabi Muhammad tersebut dan meneladani, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.